alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah hari ini Allah masih pertemukan kita buat lanjutkan belajarnya ya. Semoga semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan semangat. Insya Allah masih semangat semua ya. Gimana kabar ayah bunda semua? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan lagi. Kemarin ya kita sudah belajar tempat keluar huruf yang keluar dari tenggorokan. Kemarin sudah kita bahas ada 3 tempat yang keluar dari tenggorokan. Ya, yang pertama keluar dari pangkal tenggorokan. Nah, yang kedua keluar dari tengah tenggorokan, yang ketiga keluar dari ujung tenggorokan. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas tempat keluar berikutnya ya. Tempat keluar huruf yang keluar dari lidah. Dari lidah. Tempat keluar huruf kemarin masih ingat ada 17 tempat keluar. Kita bagi jadi 5 bagian besar supaya lebih mudah ya. Ada keluar dari al-jauf, kemudian al-halq, kemudian al-lisan, asy-syafah, al-khayshum. Al-jauf itu rongga ya, kemudian al-halq tenggorokan kemarin sudah ya, hurufnya ada 6, tempatnya ada 3, hurufnya ada 6, ada hamzah, ada ainha, kemudian ada goin kho. Ya, ada goin dengan kho. Seperti itu. Nah, berikutnya sekarang kita masuk ke tempat keluar yang ada di lidah. Suara saya kedengeran jelas karena ada yang nggak kedengeran. Dengaran Ustaz. Jelas ya. Ya terdengar Ustaz, ya terdengar. Oh, kalau gitu berarti jaringan atau sinyalnya kali ya. Soalnya di sini juga udah gede juga suaranya. Jelas Ustadz suaranya di sini. Jelas ya, baik, barakallah. Iya. Mudah-mudahan yang nggak terdengar nanti bisa dimudahkan sama Allah untuk jaringan dan yang lainnya. Baik, bismillah. Kita lanjut ya. Sebagai gambaran supaya lebih mudah. Kemarin sudah masuk ke tempat keluar yang di tenggorokan. Nah, sekarang kita masuk ke tempat keluar huruf yang di lidah. Nah, bagi ayah bunda yang mungkin baru ikutan hadir hari ini, ya mungkin kurang nyambung atau gimana ya. Kok belajarnya seperti ini gitu ya. Mungkin lebih baiknya nanti disimak video-video sebelumnya ya. Kalau bagi yang baru hadir atau atau bagi yang baru masuk ke dalam grup gitu ya. Supaya bisa nyambung. Karena kalau diulang dari awal lagi nanti terlalu lama. Paling saya ulang yang seperti aja ya. Ada beberapa huruf yang sudah kita pelajari yang kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke huruf yang keluar dari lidah. Ya. Sebagai gambaran kurang lebih seperti ini. Nanti kita akan lihat gambar lidahnya langsung. Ya. Nah, di lidah ini ya, sebagai pemetaannya keluar ada 10 tempat keluar. Totalnya ada 10 tempat keluar dan ada 18 huruf yang keluar dari lidah. Ada 18 huruf yang keluar dari lidah. Total ada 10 tempat keluar. Yang pertama keluarnya dari pangkal lidah. Huruf qaf, pangkal lidah atas. Nah, yang kedua huruf kaf, pangkal lidah bawah. Yang ketiga di tengah lidah ada jim, ada shin, atau kita kenal dengan sin besar, itu ya. Shin. Kemudian ada huruf ya.
Kemudian tempat yang keempat ada huruf dod. Huruf dod keluar dari tepi lidah. Boleh tepi lidah sebelah kanan atau sebelah kiri atau kedua-duanya. Ya, nanti kita praktikkan insya Allah pelan-pelan satu-satu ya. Ini secara garis besar dulu. Berikutnya, tempat keluar berikutnya itu ada di yang kelima adalah huruf lam. Keluarnya dari ujung tepi lidah. Nah, di sini nih. Mutar dia, huruf lam. Luas, apa namanya, ini huruf lam. Luas dia. Nah, huruf lam. Jadi huruf lam tuh bukan hanya ujungnya aja, tapi dia melebar lidahnya. Ya, la. Nanti kita praktek insyaallah. Nah, berikutnya, tempat keluar berikutnya adalah huruf nun. Keluarnya dari ujung lidah. Nah, ini huruf lam ya kena huruf nun juga sebenarnya. Ya. Ya, kemudian ada huruf ro di punggung lidah, tempat ketujuh. Nah, berikutnya ya, ini ada total udah ada 7 ya. 1, 2, 3 tengah lidah, 4 pinggir lidah, huruf dod, 5 ujung pinggir lidah, lam, 6 ujung lidah, 6, 7 ro punggung lidah. Nah, tempat ke-8 letaknya itu di tempatnya nun di lidah. Tapi nanti ketemunya dengan gigi. Yang ini bertemu dengan gigi seri atas. Ya. Kemudian nanti ada yang bertemu dengan gigi seri bawah. Kalau lidahnya sama, ya di ujung lidah tempatnya huruf nun. Kalau huruf nun, dia bertemunya nanti dengan gusi gigi seri. Oke. Nah, nanti gigi seri atas kebagi 2. Nah, ada yang bertemu dengan pangkalnya, ada yang bertemu dengan ujungnya. Huruf yang bertemu pangkal gigi seri atas ada huruf to, dal, ta. Kalau ketemu dengan ujung gigi seri atas ada dho, zal, ta. Nah, ini ketemu gigi seri atas. Nah, kemudian ketika ujung lidah ya di tempatnya nun ini, ya ujung lidahnya bukan bertemu, dia berhadap-hadapan dengan gigi seri bawah, keluar 3 huruf. Sod, zai, sin. Sin kecil. Nah, ini gambarnya kurang lebih tempat keluar yang ada di lidah. Ya, secara umum. Nanti kita rincikan insya Allah. Baik, nah ini dia ya. Nah, sekarang kita rincikan. Dan kita coba praktikan. Insya Allah ya, pelan-pelan. Kemarin sudah ada yang mempraktikannya, sudah mengirimkan bacaannya ya, alhamdulillah ada 4 orang ya kurang lebih kalau nggak salah. Ya, sudah kami periksa juga. Ya, bagus, barakallah. Namun ada yang perlu diperbaiki lagi, terutama di huruf goin. Ya, huruf goin sama tadi kemarin ada yang setoran juga. Huruf h kecilnya atau h tengah tenggorokan masih ada suara serak-serak. Ya. Jadi seperti kho naik ke atas. Jadi bersih suaranya ya. Tidak
Ah. Jangan ada serak-serak sedikit. Ya, kemudian huruf goin ya. Memang ini lumayan perlu latihan ketika sukun terutama ya. Ada huruf goin ya, suara ada suaranya mengalir. Begitu ya. Huruf goin. Terus kemudian huruf kho insya Allah aman sama huruf ain ya. Sama huruf ain. Ya, huruf ain ketika diminta ulang 2 kali, ada yang ngucapin, ada yang bacakan a a. Harusnya ain dua-duanya. A. Nah, kemudian ketika yang sukun a. Nah, jangan dicampur. Ketika yang berharokat dibacanya jadi a. Yang sukun a. Jadi nggak ada bedanya. Ya, jadi nanti diperhatikan lagi ya suaranya. Nah, ini huruf yang keluar dari tenggorokan kemarin ya. Ya, ini huruf goi dengan kho. Ya, dia masuk ke tenggorokan bagian atas. Ya, atau di sininya dia persentuhan akar lidah dengan lak-lakan. Ya, persentuhan akar lidah. Go, ho, af. Terus goin, al. Nah, sentuhkan letaknya di sini. Ya, akar lidah sentuhkan dengan lak-lakan. Lak-lakan itu yang ngegantung itu loh. Tapi yang belakangnya lagi ya, bukan di lak-lakannya, bukan yang gantungnya, yang di belakangnya lagi. Kan ada yang ngegantung tuh ya lak-lakan di belakangnya. Seperti itu. Nah, itu ya untuk evaluasi yang kemarin sedikit seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke lidah. Nah, ini dia lidah bagian-bagiannya. Nah, ini ada yang di bagian akar lidah. Ini akar lidah kemarin tempatnya goin. Cuman goin ini sama kho ya karena letaknya di akar, maka dia agak masuk ke tenggorokan, maka dia dikategorikan masuk ke dalam tenggorokan, bukan di akar. Maka dari itu, huruf goin dengan kho ada qiraat yang membacanya ketika bertemu dengan nun sukun bukan izhar tapi ikhfa. Ya, kenapa? Karena itu tadi huruf goinnya itu sama kho tidak dimasukkan ke tenggorokan tapi ke lidah. Ya, namun kalau untuk kita ya kita memasukkan goin dengan kho-nya ini mengkategorikannya ke tenggorokan bukan ke lidah. Maka dari itu dia ketika bertemu dengan nun sukun atau tanwin dia izhar. Ya. Nah, gampangnya begini. Kalau pohon gitu ya, kalau pangkal pohon itu yang ada di atas tanah gitu ya. Kalau akar ada yang di dalam tanah gitu. Nah, samalah kayak lidah gitu. Ya. Nah, ini bagian-bagian lidah ya, ada akar, ada pangkal, tempat qaf dengan kaf, tengah lidah jim shinnya, nah ini ujung lidah. Nah, pinggir lidah nih. Ya. Bayangkan ya. Nah, di sini ada 2. Nah, ini dari sini ke sini, ini tempatnya huruf dod. Ya, dari sini. Ya. Nah, terus dari sini, dari ujung sampai akhir muter. Nah, ini huruf lam baru. Nah, makanya tadi digambar, masih ingat gambarnya? Ada muter seperti itu. Ya. Nah, ini seperti ini. Ya, yang lam yang merah-merah ya. Kalau tadi digambar
Kurang lebih seperti itu. Karena ada gambar lidahnya mungkin bisa lebih jelas lagi. Ya. Oke. Pertama kita masuk ke huruf qaf. Apa kata Imam Ibnu Jazari di dalam baitnya? Ya. Wal qafu aqsa lisani fauqu. Nah, ini dia baitnya. Dan qaf itu ya pangkal lidah bertemu dengan langit-langit atas. Langit-langit yang lunak yang di belakang. Ya, langit-langit yang lunak. Kemudian ya. Nah, ini cara mengucapkannya ya. Jadi lidahnya tuh ngedorong ke belakang gitu loh. Ke arah tenggorokan. Ya. Ya, ngedorong ke belakang bukan ngedorong ke belakang. Kalau ngedorong ke belakang itu suara qaf yang terlalu kuat jadinya. Jadi masuk ke tenggorokan. Misalkan o i itu turun ke tenggorokan. Ya. Jadi dia tidak turun ke tenggorokan. Ya, dia tetap di lidah. Nah, kalau kaf, kita langsung ke kaf ya. Nah, kaf di sini letaknya. Letaknya itu summal kafu asfalu. Kemudian huruf kaf di bawahnya. Maksudnya apa? Di bawahnya huruf kaf, di depannya. Ya. Dia pangkal lidah ketemu langit-langit lunak plus langit-langit kerasnya sekaligus. Nah, sekarang kita coba praktekin ya. Coba praktekkan. Oke, jadi huruf qaf dengan kaf. Kalau qaf di sini pangkal lidah, ini ujung lidah ya. Ini pinggir lidah. Ya. Qaf di sini, kaf di sini maju depannya. Di bawahnya. Qaf, kaf. Ya. Kalau ini qaf di sini tenggorokan berarti. Jadi huruf qaf nanti nggak boleh ke bawah, nanti ke tenggorokan, nggak boleh terlalu ke depan, nanti masuk ke kaf. Oke, sekarang kita coba. Qaf. Cara mengeluarkannya gimana kemarin rumusnya? Ketika fathah, berarti caranya dia dibuka karena tebal. Nih qaf huruf tebal. Ya, tebal berarti dia tidak boleh monyong, tidak boleh nggak boleh. Ya, dan dia jangan sampai senyum juga, jangan sampai ditarik. Nggak bisa. Ya. Jadi gimana caranya? Ya sebagaimana kita lagi diam ya. Kemudian kita letakkan pangkal lidahnya di langit-langit yang di belakang, langit-langit lunak. Oh. Seperti itu. Ya. Terus kemudian ketika kasroh, hati-hati ya. Huruf qaf ketika fathah jangan sampai terlalu dalam, nanti masuk tenggorokan. Ke bawah. Ke bawah. Naikin sedikit. Jangan terlalu ke depan. Nanti ke kaf. Ya. Nah, sekarang kita ulang 2 kali. Oko. Seperti itu. Huruf yang sama. Coba silakan dilatih. Oko. Ya, pastikan suaranya menebal. Nah, kemudian huruf qaf ini ya, lidahnya, pangkal lidahnya nanti tetap tegang ya di atas, kaku dia, tidak rileks. Supaya tebal suaranya. Gitu. Ya. Berikutnya qaf ketika kasroh. Karena huruf tebal, maka ada 2 kemarin masih ingat. Huruf yang dibaca kasroh ketika tebal nanti ada 2 cara. Ada yang dia agak senyum sedikit, ada yang enggak senyum. Nah, huruf qaf, huruf tebal yang senyum sedikit. Pi. Ya, jangan ai.
mustaqi. Itu tak masuk tenggorokan. Jadi bukan mustaqim. Bukan. Itu masuk tenggorokan. Ya, qi, mustaqim. Ya, jadi kayak apa bahasanya? Kayak keceklok apa bahasanya tuh ya. Tapi enggak terlalu dalam gitu ya. Kalau ini terlalu dalam, mustaqim, itu terlalu dalam. Ya, qi, segitu. Kalau misalkan belum dapat ya, belum dapat di mana letaknya, sekarang huruf qafnya coba disukunin dulu. Misalkan belum berasa nih, mana sih pangkal lidah, mana sih dia kena kemana sih sebenarnya gitu ya. Nah, kemarin masih ingat cara mengetahui tempat keluar huruf dengan diapakan? Dengan disukunkan atau ditasydidkan huruf tersebut. Nah, sekarang kita coba huruf qaf ya. Kita tasydidkan. Ya. Oh, yang ini agak aneh sebentar. Ya, kita kasih huruf sebelumnya berharokat. Nah, boleh huruf apa aja. Kata ambil huruf hamzah. Kita sukunkan, terus kita harokatkan. Ini tasydid namanya. Ada 2 huruf. Ini jadinya qaf yang bertasydid. Nah, sekarang kita ucapkan. Aku. Atau kita sukunkan dulu juga boleh. Dan dipantulkan ya. Nanti rasain pantulannya ada di mana tuh. Aku. Rasain. Ada kayak yang tek di belakang. Aku. Nah, kalau sudah berasa, sekarang dikasih harokat. Aku. Nah, jadi pas dia nempel di situ huruf qaf. Aku. Berasa sudah? Oke, barakallah. Nah, itulah huruf qaf. Ya, dia letakkan di situ. Jadi jangan terlalu ke belakang. Coba sekarang kalau sudah berasa aku. Sekarang ke belakangin. Aku. Coba deh. Mundur nggak dia? Mundur nggak? Mundur ya. Kalau mundur, anggukan kepala. Kalau nggak mundur, gelengkan kepala. Udah kayak apa ini ya? Oke. Nah, sekarang qafnya itu kan tadi udah dapatnya. Aku. Sekarang maju ke depan. Setelah tapi aku ke depan. Beda suaranya ya. Aku. Nah, harusnya dia tetap di situ suaranya, enggak ngegeser ke depan, enggak turun ke bawah tenggorokan. Tetap di letaknya. Aku. Coba lagi. Latihan ya. Aku. Nah, harus di situ. Jangan kegeser ke depan setelah sukun, kita mau kasih harokat qafnya fathah, jangan ngegeser, tapi tetap di situ. Ya. Jangan mundur, jangan maju. Sudah dapat? Suaranya juga berbeda ya kan? Oke, nah sekarang kita kasroh ya. Kita minta bantuan sukun tadi ya. Akti. Jangan ke depan. Kalau ke depan sekarang sengajain ke depan. Aki kepleset. Ya, kepleset lidahnya. Nah, sekarang sengajain mundur ke belakang, tenggelam. Aki. Berasa ya, dia setelah dari sini mundur ke belakang. Berasa nggak?
Bisa ya. Nah, sekarang kita latihan yang benernya lagi. Jadi jangan kepleset ke depan, jangan jatuh ke belakang. Tetap di tempatnya. Akti, akti. Rasain suaranya. Dan lidahnya rasain. Oke, seperti itu ya. Nah, begitu juga dhammah. Kita minta bantuan qaf yang sukun tadi. Biar kita dapat letaknya. Ak, ak. Nah, ketika nempel disitulah dia. Ak, itu ya. Sekarang dhammah berarti dia tebal. Monyongnya membulat. Di sini bergetar bibirnya ujungnya. Kita coba. Aku. Aku. Nah, sekarang kita latihan yang keliru. Kita plesetin ke depan. Aku. Kepleset. Masuk ke kaf. Ya. Jadi dia udah mantap sebenarnya di sini. Dia kepleset. Ya. Sekarang sengajain ke belakang. Ya. Aku. Turun ke belakang. Oke, sekarang balik lagi yang benernya. Ya. Ak. Disitulah diberhentinya keluar huruf U. Aku. Ya, itu dia. Huruf qaf. Udah dapat bedanya? Ya. Yaqulu. Tebal. Ya. Terus kemudian mustaqim. Ya. Qim. Jangan qim atau kim. Nah, jangan. Oke, nah itulah huruf qaf ketika berharokat. Ya, mudah-mudahan semuanya ya, terutama yang tidak bisa menampilkan videonya tetap latihan ya. Terlebih teman-teman yang di Mahat Jejulang ya, latihan. Sambil dilatih, sambil dengerin sendiri suaranya. Oke, berikutnya huruf qaf ketika sukun. Ya, huruf qaf ketika sukun. Qaf ini huruf yang punya sifat qalqalah. Ya, punya sifat qalqalah dan ketika sukun dia suaranya berhenti sebenarnya. Namun karena dia punya sifat qalqalah, maka ada pantulan. Setelah berhenti memantul suaranya. Gitu ya. Ya, kita coba ya. Nah, ketika mantul kita ulang 2 kali, maka tidak ada suara yang ngalir, jadi setelah mantul langsung disambung. Itu ya. Aku. Dan pantulannya tebal karena huruf qaf tebal. Aku. Silakan coba. Ya. Diulang 2 kali langsung aku. Jangan aku. Jangan, kita maunya ulang 2 kali mantul nyambung gitu ya. Supaya nanti ketika teman-teman baca Al-Qur'an udah bisa teraplikasikan gitu. Kalau yang sebelumnya kasroh sekarang. Iko. Yang sebelumnya domah, uko. Ya, itu ya. Jadi bukan ake atau ike. Pantulannya menebal, tidak tipis. Jadi nanti ketika baca jangan ikero, tapi ikoro. Ikoro. Laqad khalaqu. Nah, laqad khalaqnal, bukan khalaqnal, bukan khalaqe. Tebalkan pantulannya. Khalaqu. Itu ya. Oke, sekarang kita latihan lagi. Kita baca yang berharokat, kemudian yang sukun. Ya, pengulangannya 2 kali, huruf yang sama, harokat yang sama. Koko, piti, kuku. Sekarang yang sukun, ulang 2 kali, setelah mantul langsung sambung. Aku, iko, uko. Ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan
Baik, berikutnya adalah tempat keluar berikutnya adalah huruf kaf. Ya. Summal kafu asfalu ya. Itu baitnya, bait lanjutan bait untuk mengenai huruf kaf. Dan huruf kaf di bawahnya, maksudnya di bawah qaf. Jadi setelah kaf di bawahnya, di depannya maksudnya ya. Bukan qaf di sini, kaf di bawah sini, di bawah lidah sini, bukan. Jadi qaf di depan sini. Oke, sekarang huruf kaf. Nah, huruf kaf ya, dia pangkal lidahnya naik. Namun ketika dia dikeluarkan harokat, maka dia langsung turun. Beda dengan qaf. Yang pangkal lidahnya memang tetap naik di atas. O. Kalau kaf pangkal lidahnya ketika dia di atas, pertama kali ketika berharokat dia turun. Ka. Ya, jadi lidahnya rileks nanti, stabil, tidak kaku. Ya. Oke, sekarang kita keluarkan huruf kaf ketika berharokat fathah. Kaf huruf tipis berarti fathah tipis, tarik dibuka. Lidahnya rileks. Ya, pangkal lidahnya awalnya naik karena diletaknya di pangkal lidah, menyentuh langit-langit lunak dan keras. Ya, cuman ketika harokatnya dikeluarkan langsung turun dia, stabil di bawah. Jadi kurang lebih lidahnya longgar. Lidah dengan langit-langit renggang segini. Ka, gitu ya. Kita coba ya. Ka. Tipis suaranya ya, jangan ko. Tapi ka. Nah, terus berikutnya huruf kaf ketika kasroh ya, didekatkan, ditarik ya, tipis. Ki. Ya. Sekarang ketika dhammah ya, tipis. Ya, monyongnya tidak memonyong banget, tidak bergetar ujung mulutnya ya. Kuku. Nah, seperti itu. Nah, terus sekarang kaf ketika sukun. Nah, huruf kaf ketika sukun ya, dia ini punya sifat yang udaranya mengalir dengan deras tapi suaranya berhenti, tertahan. Jadi udara atau nafas dengan suara nanti beda ya. Nafasnya nanti dia mengalir, namun suaranya tertahan. Nah, huruf kaf. Nah, kita coba ya. Ak. Kedengeran nggak suara keh gitu? Ak. Ada yang kedengeran suara Ulang ya. Ak. Kedengeran nggak suara saya? Ada suara gitu. Kedengeran ya? Kedengeran ya? Oke. Tapi bukan yang tadi saya minta, bukan ya. Tapi ketika lagi ngucapin aknya ya. Coba simak lagi. Ak. Kedengeran? Anginnya. Nah, itu dia. Maksudnya itu. Angin yang mengalir. Jadi bukan suara yang mengalir. Ya. Nah, huruf kaf ya ketika sukun ya, dia tidak boleh berlebihan. Kan kedengarannya kayak suara ada keh gitu ya. Tapi jangan sengaja ada di ak. Jadi ada e-nya ak enggak. Allahu akbar. Ak. Itu berlebihan. Akhirnya apa? Akhirnya bukan udaranya aja yang mengalir, tapi suaranya ngalir juga. Nah, itu kurang tepat. Ya. Memang kedengarannya kayak ada suara keh gitu ya. Apalagi kalau lagi takbir gitu misalkan. Allahu akbar. Ak. Enggak gitu. Ya, itu akhirnya suaranya mengalir. Ya. Gimana caranya suaranya berhenti dulu? Ak. Habis itu alirkan udaranya, nafasnya. Ak. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh berlebihan. Ya. Kenapa? Karena setiap huruf itu punya timbangannya. Ya, setiap huruf punya timbangannya. Nah, berikutnya ketika sebelumnya sukun sama ya.
nafasnya, udaranya mengalir, suaranya tertahan. Berhentiin dulu suaranya, setelahnya udara ngalir. Ik, ik, ik. Nah, seperti itu. Kemudian sebelumnya dhammah ya tipis ya, dan dia mengalir nafasnya ya. U, ek, uk, uk, uk. Ya. Ya. Dan dia tipis ya, jangan tapi ulang lagi bibirnya. Kembalikan seperti semula. Jangan monyong terus. Nah, hati-hati ketika ayah bunda baca Al-Quran, baca ayat yang huruf kafnya sukun, tapi sebelumnya ada huruf tebal. Misalkan wiz, rock, tebal, tipiskan. Wiz, rock, tipiskan. Jangan rock. Ya, huruf kafnya tipiskan. Seperti itu. Nah, itu dia huruf kaf ya. Nah, kemudian huruf kaf itu ya tadi ketika dia berharokat, kan dia punya sifat hamas ya dibilangnya. Ya, atau udaranya mengalir itu ya. Ketika berharokat ya, ini ada dua pendapat. Nanti kita bahas lengkapnya di sifat huruf. Ya. Ada yang kalau guru-guru kita kebanyakan dari Mesir, kalau misalkan nanti ayah bunda belajar banyak lagi dengan banyak guru, terus kebanyakan gurunya dari Mesir, ya. Nanti ketika bertemu dengan guru-guru tersebut, biasanya guru-guru tersebut itu akan minta huruf kaf sama huruf ta-nya itu ketika berharokat ya, ketika berharokat bukan sukun, ya. Itu tidak begitu terdengar suara hamasnya, jadi bukan ka, tapi ka. Simak dulu perbedaan antara yang dia mengalir deras suara udaranya dengan yang enggak. Kalau yang dari Mesir itu enggak akan keliru kalau huruf kafnya seperti ini. Ka. Kedengeran enggak suara anginnya tuh? Ka. Dengar ya? Nah, tapi biasanya guru-guru dari Mesir itu kebanyakan minta huruf kafnya itu enggak seperti itu. Ketika berharokat. Ya. Seperti ini. Ka. Kedengeran enggak suara itunya? Enggak. Tidak. Enggak. Iya, tapi sama-sama saya kedengeran. Gitu. Jadi enggak kedengeran ke orang lain, tapi tetap keluar hamasnya. Ya. Itu bagi guru-guru yang dari Mesir. Tapi kalau kita punya guru-guru banyak dari Suriah, dari Palestina, atau dari Libanon, dari Syria, ya itu seperti yang contoh pertama. Ka. Kedengeran nafasnya? Kedengeran ya? Nah, seperti itu. Terus yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Kadang ini jadi polemik nih kalau punya banyak guru. Ya. Nah, tuh dua-duanya benar. Nah, biasanya jadi pertanyaan nih biasanya. Dua-duanya benar. Alhamdulillahnya saya dapat dua guru tersebut. Yang satu dari Libanon, yang satu dari Mesir. Ya. Nah, jadi memang begitu. Jadi ada dua mazhab ibaratnya. Ya, ada dua mazhab. Nah, itu berlaku untuk huruf kaf dengan huruf ta nanti ya. Sama. Tapi ketika yang sukun itu sama-sama terdengar ke orang lain udaranya. Ak. Seperti itu. Ya. Ya, walaupun yang mazhabnya Suriah ya tadi, Syria itu keluar nafasnya ketika berharokat juga, kedengeran ke orang lain maksudnya. Tapi tetap mereka juga nggak berlebihan. Misalkan kiku, nggak gitu. Ya, itu berlebihan. Kakiku ak, enggak. Itu berlebihan. Ya. Jadi biasa. Ya, setiap huruf ada timbangannya. Oke, nah itu seperti itu ya. Lalu bagaimana apa yang kita amalkan? Ya, yang kita amalkan yang kita dapat dari guru kita. Gitu. Ya, kalau saya pribadi ngamalkan yang dari Suriah.
Jadi keluar ya nanti nafasnya ketika berharokat. Gitu ya. Nafasnya kedengaran. Kalau nanti kita mau ngamalkan sendiri yang mana? Ya tinggal pilih aja. Gitu ya. Tinggal dipilih. Yang penting bisa ngeluarinya gitu ya. Begitu. Oke, itu tadi ya huruf kaf. Ketika berharokat dan yang sukun. Nah, sekarang kita coba ulang lagi. Ya, kaf berharokat kemudian sukun. Ya. Kakak, kiki, kuku, ak, ik, uk. Silahkan. Kakak, kiki, kuku, ak, ik, uk. Ya, barakallah. Nah, berikutnya kita bandingkan supaya langsung kedengaran jelas bedanya antara qaf kasroh dengan kaf yang kasroh, antara qaf dommah dengan kaf yang dommah. Rasakan suaranya sendiri ketika latihan ya. Nah, coret-coretannya contohnya kurang lebih seperti ini yang nanti ayah bunda buat praktekin. Pertama, ucapkan dulu huruf qaf. Yang kasroh. Habis itu huruf kaf. Yang kasroh. Begitu juga yang dommah. Karena ini mirip. Jadi ayah bunda sambil diperdengarkan sendiri suaranya ketika ayah bunda latihan ya. Apa? Nah, sekarang simak dulu. Sekarang kita coba latihan yang kasroh dulu. Pertama kita baca qafnya dulu. Ya. Kita ulang 2 kali, rasain suaranya. Ya, suaranya tebal dan dia tidak ke depan. Ya. Kalau masih kepleset, ulang pakai sukun. Ak, i, i. Nah, sekarang kita ulang i. Rasain. Jangan hanya sekedar diucapkan, tapi dengerin sendiri. Ya. Harokatnya pastikan i. Harokatnya pastikan i. Karena kemarin ketika oke, sebentar. Pastikan harokatnya i. Karena kemarin ketika ada yang setoran ya masih ada yang miring-miring. Re. Miring-miring harokatnya. Pastikan i. Kalau domah miring-miring. Ulang ya. Pertama qaf dulu. Rasain suaranya i. Apaan? Coba. Sekarang huruf kaf. Huruf kaf. Sekarang huruf kaf. Ayo dengerin perintahnya ya. Kita nggak fathah. Enggak ke harokat fathah. Kita kasroh dan dommah. Fokus, konsentrasi. Ya, biar nggak ngelebar kemana-mana. Nanti pusing sendiri akhirnya. Ya. Nah, sekarang kita ulang lagi. Huruf kaf yang kasroh. Simak dulu. Kiki. Lagi. Kiki. Cukup. Nah, sekarang udah dapat bedanya belum tadi? Udah. Bedanya apa? Ke dalam, agak ke dalam. Ke dalam koi. Kalau Terpeleset huruf ke atas. bunyinya masuk ke dalam. Huruf qaf hati-hati ya, jangan terlalu dalam. Nanti kepleset masuk tenggorokan. Jadinya qi. Kayak. Kita peleset. Itu masuk tenggorokan itu. Ya, jangan kepleset. Ya. Ya, ulang dulu. Sekarang simak lagi. Huruf qaf ya, ulang lagi. Qi. Ayo, masih ada yang ketenggorokan, masih ada yang kepleset.
Ki. Kayak. Kalau diulang-ulang jadi begitu bunyinya tuh. Kayak. Kiki. Nah, kalau masih sulit menentukannya di mana, sekarang dipancing pakai yang sukun. Coba. Sekarang simak lagi dipancing pakai sukun. Akti. Simak dulu. Jangan main di sabar dulu, sabar. Simak dulu contohnya, ya. Akti. Coba. Nah, rasain dia di mana tuh letaknya. Akti. Ketika rasain di mana? Akti. Nah, sudah dapat? Kalau sudah dapat sekarang langsung kasroh saja. Simak dulu. Kiki. Nah, udah nggak ada yang kepleset lagi ya. Mungkin karena hujan kali ya, longsor kepleset. Jangan licin. Oke, sekarang kaf. Nah, udah rasain ya suaranya. Sekarang kaf. Kaf di depan. Tipis suaranya. Ki. Udah dapat beda suaranya? Kalau kaf lebih tebal ya. Kalau kaf lebih tipis. Oke. Sekarang kalau sudah, kita ulang. Simak. Kita ulang. 2 kali kof, 2 kali kaf. Langsung. 2 kali kof, 2 kali kaf. Langsung. Contoh, simak. Kiki. Yo, coba. Yo, awas. Jangan ketukar. Awas ketukar. Perintahnya tadi ulang ya. Cukup. Perintahnya kofnya dulu 2 kali, habis itu kafnya 2 kali. Jadi jangan kof kaf. Tapi kof atau kaf terbalik. Nah, atau kaf kof. Nah, jangan. Perintahnya kof 2 kali, kaf 2 kali. Ulang ya. Pastikan konsentrasi. Simak lagi. Kof 2 kali, kaf 2 kali. Kiki. Rasain, ayo rasain. Ayo, cukup. Gimana? Udah dapat bedanya? Udah. Beda ya. Jadi jangan sampai sama, jangan sampai kiki. Lah itu kof kaf jadinya. Ya. Nah, kiki kof kaf atau kaf kof. Kiki. Nah, atau kafnya dulu baru kof. Kiki. Yang kita minta kofnya dulu baru kaf. Kiki. Gitu. Kalau mau bisa seperti tadi, ya udah tuh lakukan kombinasi tadi tuh sambil dirasain. Nanti lama-lama peka, lama-lama lidahnya lancar. Ya. Nah, silakan nanti buat PR pribadi ya, ayah bunda. Nah, ini bisa dijabarin nih ya. Kofnya 2 kali, kafnya 2 kali. Nah, langsung kombinasi ya. Kof kaf. Nah, ini kan kof kaf ya, kof kaf. Nah, atau kaf atau kaf. Habis itu kof kaf. Ya, silakan ditulis sendiri nanti latihan pribadi. Nah, dari situ kalau ayah bunda ngelatih kayak gitu aja, insya Allah tuh lama-lama langsung berasa tuh. Ya. Nah, karena saya pun dapat dari guru saya, disuruh latihannya seperti itu. Akhirnya, oh iya ya. Dan itu lebih efektif dan lebih cepat. Ya. Nah, kombinasinya kayak tadi. Silakan ditulis sendiri ya. Kof kaf. Kof kaf.
kaf kof kaf kof kaf 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 kof kof kaf kaf. Nah, itu ya. Dilatih. Dan itu semuanya kasroh. Sekarang kita latihan yang dommah. Kita bandingkan. Kalau tadi yang kasroh. Sekarang yang dommah ya. Hati-hati. Jangan sampai dua-duanya sama. Antara kofku, kafku. Sama-sama tebal jadinya. Hati-hati. Jangan tebal dua-duanya. Nah, oke, sekarang simak dulu. Sabar. Ya. Sabar. Nah, ini kof Kurang sabar. sama ya. Latihannya kayak tadi. Pertama kofnya dulu. Jadi jangan langsung ku. Sabar, step by step ya. Latihannya kayak tadi. Kira-kira udah dapat belum kofnya tebal? Udah dapat belum kafnya tebal? Kalau belum dapat, dipancing pakai sukun. Aku. Aku. Rasain dia mentok ketika ak di mana, kemudian keluarkan. Aku. Nah, ya. Domah. Jangan malu-malu monyongan, jangan aku. Enggak gitu. Ya. Aku. Nah, jangan malu-malu. Ya. Pokoknya kalau belajar tasin ya mesti siap jelek tuh ya. Tapi enggak gitu juga ya. Ya. Karena itu kadang suka berlebihan ya. Aku. Nah, rasain kofnya di mana? Kalau sudah dapat, keluarkan. Pertama kof dulu, rasain suaranya kof sampai mantep, baru pindah ke kaf. Jangan langsung buru-buru. Kuku. Ya, ada bingung sendiri yang mana kof, yang mana kaf. Aku. Ya. Sekarang kof dulu, ulang 2 kali. Jangan koku. Tebalkan suaranya, bergema, mulut penuh suara. Di depan bibir nih bergetar bibirnya. Kalau sudah dapat, mantap suaranya. Ya. Jadi jangan tipis, jangan kuku, tapi tebal. Oke, nah sekarang huruf kaf. Huruf kaf letaknya di depan sedikit dari huruf kof ya, seperti di gambar nih ya. Dan dia ada hamzahnya kedengeran ya. Yang saya minta yang hamzahnya kedengeran. Ya, kemudian dia tipis suaranya. Jadi huruf U-nya ini tipis, tidak ku. Ada hamzahnya tapi tebal. Ku. Itu tebal. Ya, kurang tepat. Jadi kuku. Nah, rasain sambil rasain suaranya. Sudah dapat? Bedanya sudah dapat? Kalau sudah, kita ulang lagi, coba sekali lagi. 2 kali kof, 2 kali kaf. Tapi belum digabung, dirasain dulu ya. Pertama kof dulu. Coba. Jangan kok. Nah, sekarang sudah kaf ya. Sekarang kaf 2 kali. Kuku. Udah dapat bedanya? Kalau sudah, nah sekarang kita gabungkan dua-duanya. Simak ya. 2 kali kof, 2 kali kaf, dia langsung diucapkan. Simak. Kuku. Hati-hati, kof nggak keluar hamas. Kof nggak keluar udara. Nggak keluar udara, nggak keluar nafas dengan deras ya kof ya. Ulang lagi coba. Kuku dengan kuku. Kuku dengan kuku. Nah sekarang digabungkan. Itu kan bisa ya.
kuku, kuku. Ayo. Udah dapat bedanya? Bedanya apa? Udah hamas, ada Ya, jangan sampai yang kof itu ada hamsnya, ada udara yang mengalir deras. Huruf kof tidak seperti itu. Terus yang kedua huruf kof tebal. Huruf kaf tipis. Walaupun huruf kaf itu ayah bunda dikeluarin nafasnya, udaranya, tapi suaranya nebal, tetap keliru, tetap salah. Misalkan gini, ku. Jadi seperti kof akhirnya. Nah, jadi u-nya ini tipis. Nah, sudah. Itu huruf kof dengan kaf. Nah, kalau nanti mau lebih banyak latihan lagi, silakan dikombinasikan kayak tadi ya. Kof, kaf, kof, kaf, kaf, kof, kaf, kof, ya, kaf, 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 kof, kof, kaf, kaf. Ya, kombinasi. Misalkan kof, kaf, jadinya kaf. ya, kalau kof, kaf, kuku, kuku. Terus kalau kaf, kuku. Nah, beda ya. Beda huruf U-nya, terutama tebal tipisnya. Kuku. Tapi sejauh ini sudah dapat berasa bedanya yang tebal kayak gimana suaranya, tipisnya kayak gimana suaranya, sudah bisa bedain? Sudah. Udah ya, nanti tinggal dilatih lagi berarti ya. Baik, nah itulah huruf kof dengan kaf. Ya, keluar dari pangkal lidah. Yang pangkal lidah bawah bertemu langit-langit lunak. Yang kaf pangkal lidah atas bertemu langit-langit lunak dan langit-langit yang kerasnya. Nah, sekarang kita ulang sekali lagi. Kof dengan kaf. Kita ulang kof dulu, berharokat kemudian sukun. Terus kemudian kaf berharokat dan sukun. Diulang 2 kali pengulangan. Ya. Pertama kof dulu. Koko, iti, kuku. Koko, kiki, Nah, sekarang sukun. Aku, iko, uko. Nah, jangan ike. Jangan ike ya. Iko. Karah tebal. Iko. Terus latihan jangan sampai i-nya itu memanjang. Iko. Tidak pakai mat ya. Iko. Ya. Kalau ada yang tenggorokannya sakit, berarti itu kofnya masuk tenggorokan. Ada yang tenggorokannya sakit? Enggak, aman berarti ya. Alhamdulillah. Karena kalau ada yang tenggorokannya sakit, berarti dia masuk tenggorokan tuh. Kalau sakit tenggorokannya masuk biasanya. Aku. Nah, berikutnya huruf kaf sekarang ya. Kita latihan. Ya. Kakak, kiki, kuku. Kakak, kiki, kuku. Terus yang sukun. Kiki, kuku. Oke, yang sukun. Ak, ik, uk. Oke, seperti itu. Ya, barakallah. Kof dengan kaf. Nah, kita latihan lagi. Ya, sekarang kita latihan, disimak, nanti diulang.
Ya, disimak dulu, nanti baru diulang. Oke. Sama kof. O, ti, u, bako. Oke. Bak. Nah, jangan dijeda. Jangan bako. Enggak. Iya, tidak ada tasydidnya. Jadi langsung bako. Bak. Bak. Bako. Bak. Nah, nah sekarang berikutnya aku, iko, uku. Aku. Jangan ke arah e ya, ke arah o. Sekarang berikutnya ya simak dulu, baru nanti diulang. Aku, aki, apaan? Aku, aki, aku. 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 Berikutnya, Aku. oke cukup. Berikutnya, iko, uku, iki. Iko. Uku. Iki. Iki. Nah, ini yang uku, yang u-nya tipis, kofnya tebal ya. Uku, Iya. uku, Iko. Uku. Iki. bukan uku, tapi uku. Uku. Iko, uku, iki. Nah, u-nya tipis, kofnya tebal. Iko. Uku. Iki. Iki. Iko, Ini kofnya tebal juga yang kasroh. Iki. 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 uku, iki. Nah, Uku, Iko. Uku. Iki. nah, oke cukup insyaallah. Nah, sekarang kita latihan huruf kaf. Nah, baru diulang. Ka, ki, ku, bak. Kaki. Ku. Bak. Nah, sekarang berikutnya simak. Ak, ik, uk. Ak. Ik. Uk. Oke. Berikutnya ya, simak. Ak, aka. Aku. Aki. aku, Aka. aki, aka. Kaf ya, kaf bukan kof. Aki. Aka. Aku, aki, aka. Kaf ya, bukan kof ya. Aki, aka. Aki, aka. Tipis. Aki. Aki. Aki, Aka. aka. Aku. Aki. Aka. Nah, sekarang berikutnya simak. Ika, ika, uku, iki. Ika. Uku. Iki. Nah, jangan uku. Jangan uku tebel. Tipiskan. Uku. Ika. Uku. Ika, Iki. uku, iki. Nah, kafnya jangan menebal. Tipis. Jangan uku. Tapi uku. Ika. Ika, Uku. uku, Iki. iki. Ika. Uku. Iki. Cukup insyaallah ya. Barakallah. Nah, nanti dilatih terus ya, terutama kombinasi yang tadi itu ya. Nah, berikutnya tempat keluarnya adalah di tengah lidah ya. Wal wasfu faji musyinuya. Ada huruf jim ya. Ada huruf jim, ada shin dan ada Jim. Shin. Ya. Saya ribut. Nah, huruf jim tempat keluarnya di sini nih. Nah, Jim. Jim. jadi tengah lidahnya ini ya, dia mendekat apa ya? Nempel ya, Nempel ya. langit-langit mulut Iya. Jim. ya. Jim. Jim itu nempel ke langit-langit mulut ya. Kemudian huruf shin. Nah, huruf shin dia mendekat aja ke langit-langit mulut. Coba lihat yang putih-putih ini. Simak, lihat sini. Lihat perbedaannya dulu, sabar ya. Huruf shin ya. Dia hanya mendekat lidahnya ke langit-langit, tidak nempel. Kalau jim nempel Jim nempel, sin tidak ada. ya. Jadi nanti dirasakan ya ketika dikeluarkan.
Nah, huruf ya. Nah, ini huruf ya yang bukan mat. Karena Ya. ada huruf ya yang mat. Ya, huruf ya yang mat yaitu yang ya sukun sebelumnya kasroh, ya sakinah sebelumnya kasroh, itu ya mat namanya. I ya. Nah, kalau yang bukan mat dia begini. Tengah lidahnya ya dia mendekat juga, namun agak lebih renggang lagi sedikit. Ya. Ya, nah ini huruf jim, shin, ya. Oke, nah sekarang kita coba keluarkan 3 huruf tadi. Ya, tengah lidah bersentuhan dengan langit-langit. Jim. Jim. Ya, huruf jim. Ya, sekarang kita, nah huruf jim, shin, ya ini 3 huruf yang semuanya tipis suaranya. Jadi setelah lidahnya naik, jadi huruf jim setelah lidahnya ke atas, setelah menempel ke langit-langit, turunkan, stabilkan. Ja, Ya. ja, Ja. 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 Jadi jangan di atas terus. Jo, do, do. Ja. Ya. Ja. Apalagi kalau Ja. misalkan baca Ja. surah An-Nasr, udah gitu jimnya ada mat. Ida, jo, tebel semua. Ja, ja. Ida, ja, itu tebel jadinya. Ja, Ja. tipiskan suaranya. Ja, ja. Ja. Lidahnya turunin. Habis naik turun. Ja. Stabilkan di bawah. Ja. Oke, nah sekarang kita coba ya. Dengarkan ketika fathah. Ketika fathah, maka dia tipis suaranya, kemudian dia agak ditarik sedikit, kemudian dibuka ya. Ja. Ja. Lidahnya rileks ke bawah nanti ya. Ja. Ja, ja. 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 Nah, sekarang ulang 2 kali dengan harokat dan huruf yang sama. Ja, ja. 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 Nah, sekarang yang dia kasroh berarti dia dekatkan rahangnya ya nanti, tapi tetap nanti ketika rahangnya dekat lidahnya tetap ke bawah. Ji, ji, Gigi. Gigi. ya. Gigi. Nah, sekarang yang domah. Tipis domanya, monyongnya tidak membulat. Bibirnya yang depan nih ya ketika monyong tidak bergetar, tidak du, tapi ju, 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 ju. Juju. 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 Nah, coba sekarang sengajain deh, ditebelin huruf jimnya ketika domah, dengerin suaranya kayak apa, bergetar di bibir, ju, coba. Ju. Ah, suaranya kayak apa, beda ya? Sengajain supaya dengar suaranya. Kalau jim doma yang tebal kayak apa? Ju. Ah, lagi. Juju, ulang 2 kali. Juju. Nah, itu dia tebal. Sekarang tipisin yang benernya. Ju. Juju. 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 Beda suaranya ya? Beda. Ya. Kalau monyong nama bulat berarti Jadi nanti jangan ju. Waduh, tebal. Miaju. Miaju. Jadi monyongnya nggak bulat. Jangan du ya. Jangan terlalu monyong. Gitu. Kalau monyongnya Nah, bulat terus? itu tebal ya, Ustaz. Kenapa? Tidak boleh terlalu Kalau monyongnya bulat bulat. tebal ya. Ya, bisa dikatakan seperti itu, tidak terlalu monyong ya, atau tidak membulat Nggak monyongnya bulat tuh ya, monyongnya ya. tapi memipih. Tapi tetap monyong ya, jangan sampai nggak monyong karena doma harus monyong. Karena ada yang nggak monyong, malu-malu. Ju, 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 ju. Nah, gitu suaranya jadinya. Ya. Ya. Jadi harus monyong tetap. Kecuali huruf tebal, Ustaz. Oke. Kecuali huruf Nah, tebal sekarang monyongnya harus berikutnya. bulat ya. Kalau domah ya. Sekarang Kecuali berikutnya. huruf-huruf yang tebal, kalau domah harus monyongnya bulat gitu. Halo, gimana? Halo? Halo. Maaf Ustaz, kecuali kalau huruf tebal, domahnya harus monyong bulat gitu. Hurufnya Ya. yang tebal. Pokoknya kalau yang tebal ketemu harokat domah ya, maka monyongnya membulat. Monyongnya sempurna.
Di sini kan ada bolongan ya. Bulat ya. Bulat. Ya. Kalau yang tipis dia memipih gitu, tidak membulat. Ju. 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 Ya. Ju. Ju. Nah, kemudian ketika sukun sekarang kita ulang lagi ya biar kita refresh lagi. Jaja, jiji, juju. Jaja, jiji, juju. Ya. Sekarang yang sukun. Yang sukun huruf jim ini qalqalah. Punya sifat qalqalah. Ya, dia sama seperti qaf sifatnya ya. Ada suaranya berhenti, kemudian dia qalqalah juga. Ya, kita praktekkan dan qalqalah. Maka pantulannya nanti tipis ya, tidak tebal. Contoh, aje. 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 Nah, kemudian ketika kita ulang 2 kali, mantul nyambung, jangan berhenti. Atau ketika mau masuk qalqalahnya jangan dijeda, jangan aje, atau memanjang a-nya, aje, atau aje, jangan. Jadi biasa, aje, Aje. aje. Nanti kita bahas lengkapnya gimana cara ngeluarin qalqalah di sifat huruf ya. Insyaallah nanti di sifat huruf nanti dibahas cara ngeluarin qalqalah, nggak dibahas di sini. Berikutnya, ketika sebelumnya kasroh, ije. Nah, jangan ditahan, Bu ya, jangan ditahan Bu, jangan ije, jangan. Biasa aja, ije, lepas. Nah, gitu ya. Kalau sebelumnya domah. Nah, kalau sebelumnya domah tipis ya. Uje. Nah, jangan uju. Tapi uje. Nah, nanti kalau al-buruj misalkan wasama idzatil buruj. Tadi ju tadinya. Tapi al-buruj. Nah, rohnya tebaru, nya tipis. Nah, jadi bibirnya pulang lagi, jangan parkir terus di depan. Pulang lagi, ya. Itu jim ya. Nah, hati-hati huruf jim ya nih sebagai catatan, hati-hati huruf jim jangan sampai keluar ada ceh atau ada nafas yang mengalir deras gitu ya. Nafas yang mengalir deras. Nanti kita bahas di sifat huruf ya, mengenai nafas yang mengalir, hamas dan jahar bagaimana sih sebenarnya. Ya. Jadi jim ini tidak ada keluar ceh. Kok bisa keluar ceh? Yang pertama ya, lidahnya tidak bersentuhan dengan langit-langit, renggang. Cobain aja, renggangkan lidahnya, nggak nempel ke langit-langit. Ada ceh-cehnya kan? Iya. Nggak berasa jimnya. Nah, sekarang yang kedua, kenapa ada ceh-cehnya? Nah, yang kedua, kenapa ada ceh-cehnya? Biasanya itu gigi ketemu gigi. Nah, ada ceh-cehnya keluar kan? Ya. Nah, itu biasanya. Ya. Sejauh teman saya ngajar seperti itu, ketemu orang yang baca jim, ternyata kenapa bisa ada ceh-cehnya seperti itu. Dan ketiga, huruf jim jangan simak dulu. Huruf jim yang ketiga, karena ketakutan keluar ceh-cehnya gitu ya, akhirnya jadi kering. Ja, enggak juga. Ya, tidak kering seperti itu. Ja, karena ketakutan ada ceh-ceh tadi. Akhirnya kering. Ja, tidak. Nanti seperti G jadi kedengarannya. Ji, jadi gi. Jadi pertengahan. Ya, tidak ada ceh-cehnya, tidak kering juga. Jaja, gigi, juju. Ya. Jaja, cici, cucu. Nah, itu Kayaknya hasil. ringan ya, enteng itu.
Iya, memang ringan. Ngucapin huruf itu sebenarnya ringan, nggak susah. Kadang kitanya aja yang ngeberat-beratin. Iya, beneran. Caca. Ya. Oke, lanjut lagi ya. Huruf jim. Caca. Nah, huruf jim sudah. Sekarang huruf shin. Nah, huruf shin. Nah, ini dia huruf shin. Sama halnya seperti H. Dia punya julukan H kecil, H besar. Ini juga punya julukannya. Sin kecil, sin besar gitu ya. Nah, cuman lagi-lagi dia hurufnya tidak dikeluarkan membesar suaranya. Sha, sha. Apalagi sampai dimonyongkan. Sha, sha. Mina syaito. Tidak. Ya. Ini sin besar, namanya aja besar. Ya, cuman julukan. Suaranya tidak membesar dan tidak monyong. Ya, sekarang simak dulu, sabar. Huruf shin, gimana tadi lidahnya tidak nempel ya? Tidak nempel, renggang. Dikasih jarak, dia cuman mendekati ke langit-langit mulut aja tengahnya. Ya, kalau jim begini, kalau shin, nah turun sedikit, kelihatan ya? Gimana? Nah, ini shin. Nah. Sekarang kita coba huruf shin. Ini huruf shin, huruf tipis. Ketika fathah, ya, ketika fathah maka dia ditipiskan suaranya, ditarik sedikit dan dibuka. Jadi sama seperti huruf jim tadi. Sabar, ya, sabar dulu. Nih, dia tadi begini, nanti dia langsung turun ke bawah, ditipiskan. Sama kayak jim. Cuma kalau jim nempel, kalau shin nggak nempel. Ketika harokat keluar, turun lidahnya, stabil. Nah, sekarang kita coba ya, tipis, nggak boleh monyong. Bukan sha, tapi senyum sedikit, tipis. Sha, 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 sha. Gambar saya kelihatan kan ya? Kelihatan. Kita hapus backgroundnya deh biar kelihatan. Kalingan backgroundnya, gini aja deh. Sha, 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 monyong. Sha, sha, tidak boleh monyong. Sha, 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 sha. Tidak bisa ya? Tidak monyong ya? Sha. Minasya. Sampai saja. Minasya. Jangan digabungin dulu. Sampai saja. Lihat, jangan ada monyong. Simak lagi. Jangan monyong. Jangan minasya. Enggak. Tapi minasya. Tuh ya. Nah, terus itu huruf shin ketika fathah. Sekarang kita ulang 2 kali ya. Senyum dua-duanya. Sha, 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 barokallah. Hati-hati huruf shin ya, kalau ditransliterasi ya. Transliterasi sebenarnya ini beda-beda ya. Ada huruf shin yang ditransliterasikan kalau kebanyakan kita di Indonesia jadi SYA, begitu ya. Ada lagi huruf shin ditransliterasikan ke Latin, tapi di luar negeri kebanyakan itu SHA. Ya, tapi kita pakai transliterasi yang di Indonesia yang kebanyakan umumnya. Ya. Ditransliterasikan huruf shin itu ada S, ada Y, ada A. Maka ketika dibaca jangan sya. Sya. Oh sama kayaknya antara sya dengan sya. Kalau masih sama kita ulang 2 kali. Simak dulu, sabar. Ini yang pakai SYA. Kita ulang 2 kali. Kalau sekali mungkin nggak kedengeran. Sya. 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 Nggak kedengeran. Kita ulang 2 kali. Sya, 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 sya. Sya, sya. Kita ulang 2 kali, 3 kali. Simak dulu, sabar. Sabar. Sekarang yang tidak pakai transliterasi SYA. Jadi langsung sekali jadi. Sya. Kita ulang 2-3 kali. Sya. Sya, 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 sya. Nah, sekarang coba praktekin yang benernya. Bukan ada Y-nya. Jadi bukan sya.
Tapi sya sekali jadi. Langsung buka. Sya. Sya, sya, sya. Ulang 2-3 kali. Sya, sya, sya. Sya. Nah, sekarang sengajain. Sengajain SYA. 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 3 kali. Sya. Sya. Nah, sia-sia. Ya, jadi sia-sia. Sya. Ya, jadi huruf shin itu tidak 2 kali, tapi sekali jadi. Tidak 2 huruf, bukan SYA, tapi langsung sya. Sya. Ya. Oke, sekarang yang dia kasroh. Ketika kasroh, tipis, dekat, ditarik sedikit. Shi. Tengah lidah ya, jangan sampai main-main ujung lidahnya kena gigi. Ujung lidahnya jangan main-main ke gigi. Fokusnya di tengah lidah. Kalau ujung lidahnya kena gigi pasti jadi sin nanti. Nah, tengah lidahnya kena langit-langit. Shi. Nah, barakallah. Berikutlah ketika dhammah. Tipis, monyongnya tidak membulat. Ya, ketika dhammah tipis, monyongnya tidak membulat dan sekali jadi. Senyum dimajukan habis itu. Shu. Hati-hati, jangan terlalu dorong ya. Kalau terlalu dorong jadi tebal. Shu, tebal. Nah, tipiskan. Dan hati-hati ya, huruf shin jangan 2 kali, jangan SY. Kalau dhammah dia nanti bisa jadi shiu. Kok shiu? Kalau diulang 2 kali shiu. Bukan shiu, tapi langsung shu. Ya. Kayak gitu ya. Barakallah. Nah, sekarang ketika dia dalam keadaan sukun. Huruf shin ketika sukun. Sebelumnya fathah. Ya. Jadi alirkan dulu nanti udaranya di dalam mulut. Habis itu dikeluarin. Jadi nggak langsung keluar semua. Mungkin selama ini yang kita dapat seperti ngusir ayam gitu kan. Iya. Udaranya keluar langsung semua. Iya. Ya. Tapi ada ngalir dulu di dalam. Ya. Nah, kita coba yang sebelumnya fathah. Ash. Ya. Jadi tidak monyong, tidak ash. Tidak, tapi ash. Nah, kalau sukun berarti lidahnya mendekati langit-langit. Kebalikannya. Kebalikan berharokat. Kalau berharokat, lidahnya menjauh dari makhrajnya. Pergi. Kalau sukun, mendekati. Dan jangan nempel ya. Kalau nempel, nyangkut. Ash. Coba tempelin lidahnya. Nah, nggak keluar kan? Udaranya nggak keluar. Jadi jangan nempel ya. Ash. Sekarang kita ulang 2 kali. Alirkan suaranya, alirkan udaranya karena itu sifatnya shin dan nyambung. Ulang 2 kali, ngalir nyambung. Ash. Ya. Jadi rasain ngalir terus nyambung. Ya. Jadi nanti ketika ayah bunda baca isti'adzah, ya, baca isti'adzah, maka tidak seperti ini, tidak minasyaito, dialirkan dulu. Minasyaito. Dialirkan. Rasain suaranya ngalir, udara ngalir. Nasya. Tengah lidah tidak. Seperti itu. Nah, sekarang yang sebelumnya kasroh sama, dialirkan suaranya juga. Dan udaranya mengalir dan tidak monyong, tidak ish, tidak. Tapi ish. Nah, langsung ngalir nyambung ya. Ish.
Ish. Ya. Sekarang yang sebelumnya dommah. Yang sebelumnya dommah, dommahnya tipis, shinnya juga tipis. Ya, jangan sampai menebal. Ya, contoh Pak. Kan jadi sin ya, kadang ini suka jadi sin nih. Jadi jangan jadi sin kecil di tengah lidah. Kalau ujung lidahnya main-main kena gigi bawah, jadi sin dia. Ujung lidah jangan main-main, nganggur aja dia. Nanti kerjaan dia nanti dapat nah bagiannya. Tengah lidah aja. Ya gitu ya. Jadi jangan tebal, jangan tebal. Coba sekarang monyong terus. Dengerin suaranya. Oh iya tuh tebal kan? Nah sekarang ulang bibirnya. Beda suaranya. Nah, misalkan di surah di ayat ini potongan ayat manfush. Nah, jangan jangan monyong terus ya, karena nanti jadi tebal suaranya. Aja kata tadi ditebeli, jangan pulang bibirnya sama yang pulang bibirnya. Cobain manfush dengan manfush, manfush dengan manfush. Nah, itu huruf shin ya. Oke, sekarang kita coba ulang lagi dari yang berharokat sama yang sukun huruf shin. Simak, kemudian nanti diulangi. Shasha, ulang. Shasha, shishi, shushu. Shasha, shishi, shushu. Ya, sekarang yang sukun dua kali. Oke, sekarang yang sukun ngalir nyambung ya 2 kali. Ash, ish, ush. Nanti kalau dengan latihan tadi udah dapet ya, terus mau ngelancarin silakan tuh pakai shashi, shubash, shushay, shani, shashna, ngalir nyambung. Minal mushni, mashisha, shanisha. Kan jadinya enak. Enggak kepengaruh sama lagunya, tapi harokat makhraj sama sifatnya berantakan. Ya, kalau makhraj sama sifatnya udah dapat, ditambah irama jadi enak. Ya. Kalau makhraj sifatnya berantakan, cuman diandelin iramanya, itu kalau kata guru saya gatel-gatel kupingnya dengernya. Gitu. Nah, ini guru saya yang bilang dia juara 1 MTQ se-Bekasi. Ya, jadi bukan sembarangan. Tahu sendiri kalau MTQ kan iramanya luar biasa. Nah, itu ya. Jadi kalau yang diandelin irama tapi makhraj sifat berantakan, kata beliau gatel-gatel kupingnya kalau dengerin kayak gitu. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya ya. Jadi pastikan makhraj sifatnya pas ya. Tapi jangan juga mentang-mentang makhraj, yang penting makhraj sifatnya pas ya gitu ya. Tapi bacanya kaku gitu ya. Nah, nggak enak juga didengarnya gitu ya. Jadi tetap ya, dua-duanya dipakai. Tapi yang paling utama makhraj sifatnya dulu. Oke, berikutnya huruf ya. Nah, huruf ya. Huruf ya. Diturun lagi sedikit ya. Yang digambar tadi. Nah, huruf ya. Ya, dari tengah lidah mengangkat mendekati langit-langit. Ya, mengangkat mendekati langit-langit. Ya. Kalau tadi huruf shin ya, dia mengangkat mendekati langit-langit, tapi ada hembusan udara yang deras kayak tadi ya. Sha. Kalau ya enggak, dia mengangkat mendekati langit-langit, tapi tidak ada hembusan udara yang deras ya. Oke, kita coba. Dan dia huruf tipis. Tipis, tarik buka ketika fathah. Ya.
Ya, tipis ya. kan? Ya, seperti Ya, ini. ya. Nah, Ya, sekarang ya. yang kasroh ya, tipis dekat ya. Tipis dekat ditarik ya. Yi, 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 Nah, sekarang yang doma tipis ya. Yu, 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 yu. yu, 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 Monyongnya yu, tidak membulat ya. Yu, yu. yu, yu, Begitu. yu, Nah, yu, insya Allah gampang ya. yu, Nah, yu. terus kemudian huruf ya ini jangan diawali, pokoknya setiap huruf itu sebenarnya jangan diawali dengan suara tambahan. Ya, kayak seperti huruf ya ini jangan diawali dengan i. Jadinya iya, iya. Jadi suaranya jangan keluar dulu. Iya, jadi ada i-nya. Jadi langsung dibuka keluar suara berbarengan. Ya, Ya, ya. ya. Kalau ada i-nya di awal jadi iya, enggak ntar ya. Iya. Ya, ya, Nah, ya, ya. ya, Ya, jadi jangan ya. ada i-nya. Ya, Ya. ya. Ya, ya. Jadi sekali Ya, jadi ya. ya, gitu ya. Sama Ya, huruf ya. yang lain juga sebenarnya seperti itu kayak kemarin ya. Seperti kemarin itu ada yang setoran huruf goin ada e-nya. Ego, ada e-nya. Ego. Sekali jadi langsung. Go. 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 Ya. Jadi jangan ada ancang-ancang Tambahan. bahasanya ya. Dan ada persiapan. Nah, berikutnya huruf ya ketika sukun yang sebelumnya fathah ya dia jadi huruf lin. Ya, Ya. dan dia nanti suaranya mengarah ke vokal i. Nah, huruf lin ini punya sifat lin. Nah, apa itu sifat lin? Yaitu mudah atau lembut ya. Jadi ketika dikeluarkan tidak dihentak. Tidak ai, tidak. Lembut, mudah keluarnya. Ai. Ai. Dan ke arah i, bukan e. Dan tapi i. Ai. Dan jangan dihentak, jangan ai, enggak. Lembut, mudah. Ai. Nah, itu ya. Nah, sekarang itu sebelumnya fathah. Sekarang kalau sebelumnya shin coba ya. Syai. Nah, jangan jangan syai. Jangan kecampur e. Syai. Nah, jangan dihentak, jangan syai, jangan dihentak. Lembut. Syai. Nah, lembut, mudah kan ngeluarinnya, enggak susah. Makanya nanti ketika baca istiazah jangan minasyaito atau minasyaito. A'udzu billahi minasyaito. Bukan syaito. Tapi apa? Bagi yang istiazahnya masih ada saya atau saya dilatih ya. Jadi jangan saya lagi. Tapi syaiton. Jadi bukan a'udzu billahi minasyaito. Bukan syaito. Dan jangan dihentak, jangan minasyaito, enggak dihentak. Lembut, mudah. Sekarang kita ulang ya, yang sebelumnya hamzah. Ai. Kalir nyambung. Ya. Nah, sekarang yang sebelumnya kasroh, huruf ya sukun sebelumnya kasroh, dia menjadi mat ya. Ya, itu nggak usah kita praktikan. Ya, karena sudah kita praktikan ketika pembahasan tempat keluar al-jauf. Ya, ada ya sukun, ya sakinah sebelumnya kasroh. Jadi mat. Ya, jadi huruf mat. Nah, berikutnya ketika ya sakinah ya sukun ini sebelumnya dhammah, itu tidak ada secara langsung di Al-Qur'an. Ya, secara langsung di Al-Quran tidak ada. Jadi kita tidak perlu praktikannya. Ya, jadi yang kita praktikan untuk huruf ya, yang ya sukun, ya sakinah sebelumnya fathah. Ya, oke. Sekarang kita ulang huruf ya.
ya, yi, yu, ai, Ya. ai. Yuk. Ya, yi, yu, ai. Ya, barakallah ya. Seperti itu. Nah, itu dia huruf yang keluar dari tengah lidah. Nah, terakhir kita coba latihan. Ya. Nah, ini dia. Kita coba latihan tambahan selain yang tadi. Disimak, kemudian nanti diikuti, diulangi. Sama huruf jim. Dia ada matnya ya, kemudian ada sukunnya. Simak, nanti diulangi. Ya, ji, ju, baje. Ya, ji, ju, baje. Baje. Jangan baje, tapi baje. Baje. Ya, Ya, gitu ya. ji, ju, baje. Berikutnya, aje, ije, uje. Aje, ije, uje. Ya, seperti itu. Berikutnya, tipis semua ya. Aju, aji, aja. Aju, aji, aja. Berikutnya, ija, uju, iji. Ija, uju, Ya, iji. uju, iji. Nah, pastikan tipis semua ya. Nah, berikutnya huruf shin, tipis semua. Ada matnya ya, panjangkan 2 harokat. Sha, shi, shu, bash. Sha, shi, shu, bash. Bash, jangan bosh, bash. 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 Sekarang huruf Sha, berikutnya, shi, shu, bash. berikutnya ash, ish, ush. Berikutnya ayu, asi, asha. Ashu, ashi, asha. Berikutnya isha, ushu, ishi. Isha, ushu, ishi. Oke, berikutnya huruf ya ya. Ya, yi, yu, bai. Ya, i, yu, bai. Sekarang ai, i. Ai, i. Nah, ini didekan baru karena ada tasdidnya. Kena atas di. Nabrokan ya. I. Nah, ditekan. Seperti di bacaan Al-Fatihah. Ya, Iyyaka. Nah, Ya, ka. Ai, i. ulang lagi ya. Simak. Ai, i. Ai, i. Nah, berikutnya. Ayu, ayi, aya. Ayu, ai, aya. Berikutnya. Iya, uyu, iyi. Iya, uyu, iyi. Ya, begitu ya. Jadi senyum semua ya. Kecuali yang domah ya. Iya, uyu, iyi. Domah mesti dimonyongkan. Nah, insyaallah. Iya, uyu, iyi. Nah, itu dia huruf yang keluar dari tengah lidah. Ada huruf apa aja? Jim, shin, kemudian ya. Sebelumnya yang keluar dari pangkal lidah ada 2. Pangkal lidah atas hurufnya apa? O, kaf. Of. Pangkal lidah bawah kaf. Nah, sudah 3 tempat keluar. Yang pertama pangkal lidah atas of, pangkal lidah bawah kaf, tengah lidah jim, shin, ya. Nah, nanti insyaallah pekan depan kita masuk ke huruf yang keluar dari tepi lidah atau pinggir lidah. Ya, hurufnya huruf bode. Nah, huruf bode. Nah, insyaallah. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ya Ustaz. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, boleh Ustaz? Ya, silakan.
tadi kan Ustaz bilang huruf shin itu bukan SY, bukan SY, tapi SHA gitu. SHA bukan SY. Ya. Kalau begitu apa bedanya sama shod, Ustaz? Nah, tadi saya bilang jadi untuk transliterasi itu banyak perbedaan ya. Ya, kebanyakan transliterasi yang kita kenal di Indonesia untuk huruf shin, contohnya huruf shin itu SY ya kan? Tapi di luar sana ada mentransliterasi ke dalam huruf Latin, huruf shin jadi SH. Ya, namun sama-sama shin. Ya, lagi-lagi ini beda transliterasi. Ya, tapi itu tidak bisa langsung disalahkan. Kita lihat itu dari mana SH transliterasinya. Oh, ternyata bukan dari kita, bukan dari Indonesia, mungkin dari luar negeri sana. Begitu. Ya, bisa dipahami, Bun? Yang bingungnya gini, Ustaz. Jadi yang betulnya SHA bukan SYA. Jadi kita bukan nyari yang benernya. Dua-duanya benar. Tapi cara pandang kita dari mana? Ya, cara pandang kita dari mana? Kalau kita memandangnya ini transliterasi, kita kenalnya SY, ya sudah, itu benar. Kalau kita mandangnya transliterasinya SH, itu benar juga, tapi menurut cara pandang mereka, yang mereka mengamalkan transliterasi Latinnya untuk shin itu SH. Karena ada juga transliterasi shin itu SH. Itu beda-beda. Saya kasih contoh langsung nih ya. Nih, biar kelihatan. Makanya bukan nyari yang benar yang salah, tergantung cara pandangnya dari mana. Berarti ada pendapat gitu, Ustaz ya? Kenapa? Hah? Ada dua pendapat, dua-duanya tapi bisa dipakai gitu. Dua-duanya bisa dipakai, tergantung kita ngelihatnya dari arah mana. Sama halnya kayak silaturahim dengan silaturahmi. Nah, kadang kita nyari yang benar yang ini, yang benar yang ini. Dua-duanya dipakai benar dua-duanya. Kalau cara pandang kita lihatnya yang mana? Kalau kita membacakan dengan bahasa Arab, ya silaturahim. Tapi kalau kita cara pandangnya dengan bahasa Indonesia, ya silaturahmi. Begitu. Sama halnya kayak ini. Dua-duanya benar. Tinggal kita lihat cara pandangnya dari mana. Jadi nggak bisa langsung, enggak yang salah, benar begini, yang salah repot, nggak kelar-kelar. Gara-gara masalah gitu doang, akhirnya malah nggak ngaji jadinya. Ya, akhirnya malah nggak ngaji gara-gara gitu doang. Itu ya. Nah, jadi dua-duanya benar. Tergantung kita lihat cara pandangnya dari arah mana. Sama halnya seperti ini. Coba sekarang, biasa setiap Jumat kita baca surah apa? Al-Kahfi. Al-Kahfi, Masya Allah. Oke, siap. Terus, kalau kita bacanya sesuai dengan bacaannya bahasa Arabnya, itu bukan Al-Kahfi. Al-Kahf. Al-Kaf ya. Al-Kaf. Iya. Iya. Al-Kaf karena nggak ada Al-Kahf, nggak pakai I. Kenapa? Karena orang Arab itu nggak ada belakangnya itu berharokat, pasti sukun. Al-Kaf. Ya, Al-Kahf. Al-Kahf. Itu. Bukan Al-Kahfi. Enggak. Tapi karena orang Indonesia gitu kan Al-Kahfi. Itu kan. Ya. Dua-duanya benar, tergantung kita lihat cara pandangnya dari mana. Ya, seperti itu. Berikutnya contoh lagi, satu lagi. Nah, kalau kita misalkan ya, enggak yang benar Al-Kahfi gitu ya. Al-Kahfi, pokoknya bacanya begitu. Ya, Al-Kahfi. Ya. Terus giliran An-Naba. Surah An-Naba dibacanya gimana? An-Naba kan? Iya. Ya, harusnya kalau kita kekeh gitu yang benar Al-Kahfi, maka An-Naba itu bukan dibaca An-Naba tapi An-Nabai. An-Nabai. Iya. Ayo mau yang mana? An-Nabi apa An-Nabai? An-Nabai, nggak boleh An-Naba. Kalau kita tetap kekeh enggak yang benar Al-Kahfi. Itu. An-Nabai. Nah, berarti baca An-Naba, baca surah An-Naba, nggak boleh bilang An-Naba, bilangnya An-Nabai. Ayo, mau yang mana? Ya, jadi kita lihat cara pandangnya yang mana. Jadi semuanya benar, nggak bisa langsung yang benar gini, yang benar gini, enggak. Ya, itu
seperti itu. Mohon maaf ya Ustadz, karena kan saya suka ke ibu-ibu juga gitu ya, suka mentorin ibu-ibu. Jadi ketika ada yang bertanya, jadi saya tahu jawabannya gitu Ustadz. Betul. Nah, jadi jawabannya kurang lebih seperti itu ya, cara pandangnya ya. Nah, supaya lebih luas lagi itu ya. Jadi tidak terkungkung sama satu. Ya. Transliterasi itu banyak loh, Bu. Transliterasi itu banyak. Enggak cuma di kita doang. Karena kan itu kan huruf Latin gitu ya. Transliterasi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada lagi? Ustadz Afwan, kalau penulisan Ustadz, kalau penulisan insya Allahnya itu disambung atau insya Allah? Penulisan dalam apa nih? Arab apa Latin? Latin aja. Latin. Kalau Arab disambung nggak? Tidak. Enggak. Insyain spasi sya. Enggak, yang Arab, yang Arab. Insya disambung kalau insya. Kalau dibacanya disambung Ustadz. Insya. Nulisnya juga disambung. Tidak disambung. Ya sudah. Sebenarnya Sambung kalau untuk di Latin ya, kadang ada itu ya. Ya, insya, in spasi sya, terus Allah. Sama misalkan kayak begini ya. Sama misalkan kayak begini ada lagi. Ini mungkin bisa jadi pembuka pandangannya juga ya. Mungkin bisa masuk ke jawabannya nanti ya. Mungkin bisa terjawab dari pertanyaannya. Misalkan gini. Insya Allah. Nah sekarang huruf shinnya itu kan 2 harokat. Maka nulis A-nya 2 apa 1? 2. Pak Ustaz. 2. Insya. Insya. 2 ya. Nah sekarang berikutnya. Kalau kita mau nulis walad dolin, kita latinkan, kita coba nulisnya ada 6, apa pakai O, apa pakai A coba. Dolin. Nah, nulisnya 6 nggak tuh huruf O-nya? Nulisnya 6 nggak? Saya yakin nggak bakal nulis 6 tuh. 2 aja. Ini mana yang betul? Nah, jadi bukan gimana yang betul ya. Ketika dilatinkan ya, untuk mempermudah ya, silakan mungkin boleh disesuaikan dengan harokatnya dalam bahasa Arabnya gitu ya misalkan. Terus misalkan ada juga misalkan Allah ada nulis ALLAH, ada nulis ALLOH. Yang mana yang benar? Ya kan gitu kan? Nah, kita lihat lagi dari perspektif mana lagi ya. Kita lihat lagi seperti itu. Jadi semuanya sama, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang benar itu pelafalannya nanti. Oh ya. Allah. Ya. Jadi kalau cuma tulisan gitu nggak usah diperdebatkan, nggak usah diperpusingkan, itu ya. Kalau untuk tujuannya untuk memudahkan, silakan. Ya misalkan kayak tadi kita ingin memang bagusnya jangan dikasih Latin ya ketika belajar Quran, jadi langsung dilafalkan. Ya. Cuman kan sekarang ada nih Quran yang Latin, ya. Quran yang Latin, cuman ada juga sekarang Quran yang Latin, terus walad dolin itu O-nya 6, O apa A gitu saya pernah lihat. Ada 6 gitu. Panjang gitu. Jadi buat memudahkan gitu. Kayak gitu ya. Jadi kalau untuk memudahkan ya silakan. Ya, jadi masalah kayak gitu nggak usah dipeributkan ya, nggak usah direpotkan gitu ya. Sama kayak misalkan amin. Yang mana nih yang benar? Amin, amin, amin atau gimana? Gitu ya. Yang penting hafalannya pas gitu ya. Gitu. Nah, tergantung tadi ya, kita lihat dari perspektif mananya ya. Seperti itu. Gitu ya. Barakallah. Nah itu ya, jadi dalam bahasa Arab ketika dilatinkan ya jangan dibikin ribet gitu ya. Nanti pusing sendiri. Yang penting pelafalannya itu yang betul gitu ya. Terutama pelafalan dalam mengucapkan Al-Quran terutama ya, dalam ayat-ayat Al-Quran itu mesti pas. Ya. Kalau misalkan pelafalan dalam huruf-huruf biasa kita akhirnya jadi ngikutin pelafalannya dalam Al-Quran, ya nggak masalah juga. Misalkan huruf ta, jadi ta gitu ya. Tapi jangan terlalu berlebihan juga ya. Bang beli tahu, gitu kan? Tipis tahu. Gitu. Karena di Indonesia kan nggak gitu kan, tahu biasa aja gitu kan, tahu gitu kan. Ya tahu gitu kan, nggak gitu. Tahu. Berarti Ustadz yang lebih aman jangan tahu bagiannya ya. Harus menulis Arabnya aja Ustadz ya yang lebih aman ya.
Kenapa? Jadi yang lebih aman jangan nulis Latinnya, mending Arabnya aja ya. Mendingan lebih aman nulis Arab. Ya. Kalau transliterasi itu kadang berbeda-beda orang punya pemahamannya. Makanya kalau ayah bunda beli buku atau mungkin di Al-Quran biasanya ada tuh. Itu kadang di depannya tuh suka ada dikasih transliterasi Latin gitu tuh. Ya kan? Nah, kenapa? Karena bisa jadi apa yang dituliskan di buku itu transliterasinya tidak sesuai seperti transliterasi Latin apa sih pembaca yang sudah dapatkan. Makanya di depan itu dikasih panduan transliterasi yang ada di buku itu, begitu. Disesuaikan. Paham ya? Jadi jangan diributin lagi. Insya Allah pakai Asia atau pakai SH. Nah, bisa dua-duanya. Betul ya Ustaz. Dua-duanya betul. Tergantung dari perspektif mana kita melihatnya. Ya. Yang penting shin-nya yang pas, jangan insya. Nah, ya ketika melafalkan yang pas, jangan insya. Tapi insya. Nah, jangan insya lagi ya. Insya. Ya. Dan jangan insol jadi sod ya. Yang penting pelafalannya benar. Boleh nanya satu lagi Ustaz? Ya, silakan. Ustaz, shin ini mempunyai sifat tapasyi ya? Ya. Yang dimaksud dengan tapasyi itu seperti apa Ustaz? Ya, nanti lengkapnya di sifat huruf ya. Lengkapnya, cuman nih karena udah ditanyakan, tadi tafashi itu tadi dia ada udara di dalam mulut. Jadi enggak semuanya keluar. Ada menyebar di dalam mulut. Jadi tidak keluar semua. Ash. Itu menyebar semua. Enggak kebagian dalam mulutnya. Ash kebagian dulu baru keluar. Ya, nanti lengkapnya kita bahas di sifat huruf ya. Barakallahu fikum. Ya cukup ya insya Allah. Nanti lanjut lagi pekan depan. Semoga Allah kasih kemudahan. Latihan terus yang udah dipelajari ya. Yang sudah dipelajari diingat-ingat ya, diulang-ulang, dilatih terus. Nah, kemudian insya Allah ya. Nanti selesai penjelasan Muqaddimah Jazariyah ini ya, kita baru masuk bait keberapa ya? Ada di total kitab tajwid ini ada 109 bait. Nah, kita baru masuk bait huruf apa deh? Jim shinnya ya. Ya. Wal wasfu fajimu shinuya. Ya. Baru sampai situ. Barangkali mungkin baru bait ke-13 apa? Kalau nggak salah ya. Pokoknya baru bait sampai situ. Nah, nanti selesai penjelasannya nanti insya Allah mau ada ujian pengambilan sanad ya, ujian pengambilan sanad matan kitab Muqaddimah Jazari ini. Syaratnya harus dihafalkan bait-baitnya 109 bait tersebut dengan mutqin. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua ya, ada ujian pemahaman. Jadi nanti ada tesnya. Ya, silakan buat ayah bunda, terutama buat teman-teman dari Cijulang ya, dihafalkan bait-bait matanya, kemudian dipahami, nanti ada tes pemahaman matanya. Seperti itu insya Allah. Semuanya mesti dihafalin Ustaz. Ya, 109 bait-baitnya. Semuanya. Ya, jadi silakan nanti yang akan ikut ujian pengambilan sanad kitab Muqaddimah Jazariyah, silakan syaratnya dipenuhi. Ya. Nanti ada sanad khusus dari saya langsung ya. Insya Allah diberikan ke yang berhak. Kemudian untuk bagi yang tidak ikutan ujian bagaimana? Ya nggak masalah juga. Tidak belum hafal bagaimana? Nggak masalah juga. Nanti biasanya dari Askar Kauni akan ngasih sertifikat di akhir pembelajaran. Ya. Tapi khusus untuk sanad itu dari saya pribadi. Ya. Ya. Karena sanad itu nggak ada hubungannya dengan lembaga. Sanad itu hubungannya dengan perorangan. Kalau sertifikat hubungannya dengan lembaga. Begitu. Ya, nanti setelahnya baru kita praktik membaca Quran di juz 30 insyaallah. Ada tadrib tilawah. Oke, cukup
Cukup insyaallah, semangat terus, latihan terus. Barakallahu fikum jami'an. Fatahallahu. Kita akhiri pertemuan hari ini. Semoga Allah kasih kemudahan, keberkahan, Allah kasih taufik hidayahnya untuk bisa amal dan sampaikan kembali. Afwan kalau ada yang kurang-kurang, Allah taala a'lam, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun pada Allah kalau kurang datangnya dari kekurangan ilmu dan pemahaman yang kami punya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan lagi ke moderator kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz atas penyampaian materinya hari ini, dan Masya Allah tadi sudah disampaikan ya oleh Ustadz bahwa nanti di akhir akan ada ujian dan ada pengambilan sanad juga. Semoga ini menjadi salah satu pemicu ayah bunda untuk lebih semangat lagi belajarnya, untuk lebih serius lagi belajarnya ya, insya Allah. Maka mari kita tutup kelas hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga istighfar. Astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ayah bunda semuanya. Selamat sore dan sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Terima kasih. Terima kasih semuanya.